Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, di videoku kali ini yang masih ada hubungannya dengan video sebelumnya ya, aku ingin membahas tentang salah satu ayat dalam Injil Barnabas yang cukup terkenal ya, yaitu ayat pada pasal 217 ayat ke-80. Penyebab kenapa ayat ini terkenal karena ayat ini ada ayat padanannya ya, yang juga terkenal di dalam Bible kanonik yang merupakan salah satu andalan di dalam kekristenan yang sering dipakai sebagai dasar untuk memurtadkan orang yang beragama lain, terutama umat Islam ya. Ayat tersebut berhubungan dengan penyaliban yang kemudian dikatakan bahwa penyaliban itu berhubungan dengan penebusan dosa. Dan akhirnya penebusan dosa itu dihubungkan dengan jaminan masuk surga Kristen. Asalkan percaya bahwa si Yesus versi Bible adalah Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia ya. Sedangkan di dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus Kristus ya. Nah, berikut ini akan aku tunjukkan ya ayat-ayatnya ya. Untuk ayat Injil Barnabas, aku akan merujuk ke buku yang berjudul Injil Barnabas, Studi Kritis dan Komparatif, terbitan Pustaka Al-Kautsar ini ya, yang ditulis oleh Dr. Munzir Al-Hayyik. Di dalam buku ini juga terdapat ayat-ayat Injil Barnabas yang lengkap ya. Nah, ini di pasal 217 ayat ke-80. Oke. Tiada yang benar-benar bisa dilakukan Yudas kecuali berseru, "Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya penjahat telah lolos, sedangkan aku maka akan mati secara tidak adil." Ya. Sedangkan ayat padanannya kita bisa lihat di Alkitab Sabda ya. Di kitab Matius pasal ke-27 ayat ke-46. Di sini dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ayat senada juga ada di kitab Markus pasal 15 ayat ke-34. Ya. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, dari dua ayat gospel kanonik ini terdapat beberapa kejanggalan ya, yang bagi orang waras, yang bisa berpikir waras, kejanggalan-kejanggalan ini bisa menimbulkan keraguan. Benarkah si Yesus yang disalib atau orang lain? Oke. Di antara kejanggalan-kejanggalannya adalah sebagai berikut. Ya. Kejanggalan pertama adanya kata kira-kira. Ya, kata kira-kira adalah kata yang menggambarkan sesuatu yang belum pasti ya, atau sesuatu ketidakpastian atau keraguan. Benarkah peristiwa itu terjadi pada saat itu? Padahal ini ayat yang dipercayai oleh Oten sebagai ayat dari kitab suci yang berasal dari firman Tuhan mereka, ataupun berasal dari Roh Kudus yang mengilhami si penulis Bible yang dalam hal ini katanya ditulis oleh Matius ya. Nah, memang cukup banyak kata kira-kira dalam Bible Perjanjian Baru. Setidaknya aku mengetahui ada 42 ayat yang ada kata kira-kiranya ya. Nah, kejanggalan kedua adanya kata jam. Ya, di sini ada kata jam. Ya, memangnya sudah ada jam pada masa itu. Setahuku istilah jam baru ada di abad ke-16 ya. Karena jam baru ditemukan pada saat itu. Jadi memangnya jam apa yang dimaksud di sini ya? Jam dinding, jam matahari, atau jam pasir? Oke, apakah ada dalilnya dalam Bible yang menerangkan tentang jam apa yang dimaksud? Katanya Bible adalah kitab yang lengkap ya, dan tidak perlu kitab lain untuk menjelaskan ayat. Jadi, adakah Oten yang bisa menjawab tentang jam apa yang dimaksud? Pada saat itu, 1 jam sama dengan berapa menit? 1 menit sama dengan berapa detik? Ya. Nah, oke, kejanggalan berikutnya, mari kita lihat ya ke terjemahan aslinya dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dari Kodeks Sinaiticus maupun
King James Bible yang merupakan bagian dari Textus Receptus yang sering mereka klaim sebagai referensi dari Bible masa kini. Ya, sekarang kita lihat di Codex Sinaiticus. Ini ayat kitab Matius pasal 27 ayat 46. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Ini ayat 45, 46-nya di sini. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why hast thou forsaken me? Dan di dalam King James Bible, ya, yang merupakan bagian dari Textus Receptus, ini King James Bible 1611, ya, di kitab Matius pasal 27 ayat ke-46. Kita lihat ya. Nah, ini. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Ya, kira-kira sama ya artinya ya. Dari ayat ini kita bisa lihat kejanggalan lain ya, yaitu tentang data jamnya. Diterjemahkan dalam Codex Sinaiticus dan Textus Receptus King James Version, jelas dikatakan bahwa kejadian itu terjadi jam 9 ya. Kenapa LAI menerjemahkan jadi jam 3? Ya, ini ya kita bisa lihat di terjemahan LAI. Kira-kira jam 3. LAI ini mengutip dari manuskrip atau naskah yang mana ya? Dan mana yang benar? Aku pernah dengar atau baca dari salah satu komen Oten yang mengatakan bahwa perbedaan data jam itu terjadi karena perbedaan referensi saja ya. Yang satu berdasarkan referensi jam Yahudi, yang satu lagi berdasarkan jam Romawi. Seperti itu ya, kira-kira takiah mereka ya. Jadi ada salah satu referensi yang mengatakan bahwa patokan jam 0 itu adalah jam 6 pagi. Sehingga jam 3 itu disebut dengan jam ke-9 ya, seperti dikatakan di sini. Nah, tapi perlu diingat bahwa Bible LAI itu adalah kitab terjemahan, bukan kitab tafsir. Jadi harusnya ayat tersebut diterjemahkan apa adanya, bukan ditafsirkan macam-macam. Sekali lagi, LAI ini menerjemahkan dari naskah yang mana ya, harus jelas. Oke? Tapi kita bisa mengecek juga ya ke Greek Bible ya. Di Greek Bible ini adalah Bible yang dalam bahasa Yunani. Kita bisa lihat di kitab Matius pasal 27 ayat 46. Kita copy ayat ini ya, kita copy ayat ini, kemudian masukkan ke Google Terjemahan. Oke, di sini dikatakan ya terjemahannya. But about the first hour, Jesus lifted up with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That's it. My God, why have you forsaken me? Oke, di sini ada kata-kata about the first hour. Ya, kira-kira artinya adalah kira-kira pada jam pertama. Oke, kita akan menerjemahkan ini langsung ke dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Tetapi kira-kira jam pertama Yesus mengangkat dengan suara nyaring, berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu saja, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Oke, jelas di sini ya. Tetapi kira-kira jam pertama. Oke, di sini dikatakan jam pertama. Jadi jam mana yang benar ini ya? Jam 3, jam ke-9, atau jam pertama? Oke, ini harus jelas nih jamnya. Ya, karena ini suatu peristiwa yang katanya diilhami atau difirmankan oleh Tuhan itu sendiri atau Roh Kudus ya. Kenapa beda-beda? Kejanggalan berikutnya adalah terletak pada kata-kata Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Ya. Yang diterjemahkan oleh LAI menjadi Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke. Ada dua hal yang perlu kita cermati di sini, ya. Yang pertama, apa benar si Yesus kalau memanggil Allahnya dengan sebutan Eli atau Eli? Ya, di ayat mana lagi dalam Bible si Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli? Nah, yang kedua adalah adanya kalimat why thou forsaken me. Kalau kita lihat di terjemahan dari Codex Sinaiticus ya,
ada kata-kata, my God, why hast thou forsaken me? Ini yang artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah, kalimat why hast thou forsaken me ini, kalau dalam tata bahasa Inggris, kalimat ini adalah kalimat present perfect tense. Ya. Kalimat present perfect tense adalah suatu bentuk kalimat di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi, peristiwa, atau situasi yang terjadi di masa lampau, tetapi efeknya atau pengaruhnya masih berlaku di masa sekarang. Baik kita mengetahui atau tidak mengetahui dengan pasti kapan peristiwa itu mulai terjadi. Oke? Nah, oten-oten kan sering berkuar-kuar ya. Kalau si Yesus versi Bible itu mempunyai dua natur. Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Tapi tidak ada dalil yang pasti ya, kapan modenya jadi Tuhan, kapan modenya jadi manusia. Atau modenya bersama-sama ya. Kecuali ditentukan oleh oten-oten itu sendiri ya, dengan asumsi mereka masing-masing. Nah, kalau ditanya kenapa si Yesus tidak tahu kapan musim buah ara, kapan hari kiamat, kenapa si Yesus berdoa, pasti mereka menjawab, oh itu si Yesus sedang ada di mode manusia ya. Ya, suka-suka mereka lah ya. Mereka sendiri yang menentukan mode Tuhan mereka ya. Padahal di saat yang bersamaan, mereka mengklaim bahwa dia juga Tuhan ya. Jadi kemana sisi keilahian atau ketuhanannya ya saat dia ditanya kapan hari kiamat, saat dia berdoa, dan seterusnya ya. Itu yang harus dipikirkan oleh para oten dengan akal warasnya. Oke? Dan para oten juga sering mengatakan bahwa mereka menyembah si Yesus itu adalah menyembah ketuhanannya, bukan menyembah kemanusiaannya. Dan mereka juga sering mengatakan bahwa Tuhan mereka berbentuk roh. Dan mereka menyembah roh Allah atau roh kudus yang ada di tubuh dagingnya si Yesus itu ya. Nah, dalam hubungan dengan kalimat why hast thou forsaken me, atau mengapa engkau meninggalkan aku, mereka mengatakan bahwa itu adalah kondisi di mana roh Allahnya meninggalkan tubuh kemanusiaan si Yesus. Jadi, itu artinya bahwa kalimat Eli Eli lama sabachthani ini menunjukkan bahwa si roh Allah sudah meninggalkan tubuh Yesus pada saat itu secara sempurna ya. Bukan seolah-olah meninggalkan, bukan juga seolah-olah akan meninggalkan. Bukan juga akan meninggalkan. Oke? Tapi kalimat itu memang menunjukkan kondisi sudah meninggalkan secara sempurna ya. Nah, pertanyaannya pada saat si roh Allah itu sudah meninggalkan tubuh daging si Yesus, roh siapa lagi yang masih ada di dalam tubuh si Yesus saat itu? Sehingga si Yesus masih bisa berteriak kencang memanggil Allahnya yang sudah meninggalkan dia. Apakah manusia tanpa roh masih bisa berteriak-teriak? Seperti mayat yang bisa berteriak-teriak gitu? Apakah di dalam tubuh si Yesus itu aslinya ada dua roh? Yang satu adalah roh aslinya yang merupakan roh manusia, kemudian dirasuki oleh roh Allah. Seperti orang yang kerasukan roh gitu ya. Kalau iya, sejak kapan roh-roh itu masuk ke dalam tubuh Yesus? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh para oten ya. Jangan bisanya cuma berasumsi. Oke? Dengan kondisi seperti itu, masih yakinkah bahwa yang disalib itu benar-benar si Yesus yang dianggap Tuhan oleh oten? Atau yang disalib itu adalah orang lain yang betul-betul manusia yang memanggil-manggil Tuhannya saat berada di kayu salib? Ya, selamat berpikir ya bagi para oten untuk menjawabnya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 157 berikut ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina. Shadaqallahul azim. Dan kami hukum juga
karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya. Demikian ya, teman-teman, videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam menambah ilmu dan wawasan kita. Semoga bagi para muslim bisa menambah iman Islam kita, ya. Dan juga bisa membentengi iman Islam kita dari usaha-usaha penyesatan atau pendangkalan iman yang dilakukan oleh para roh-roh penyesat ya dari umat sebelah itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.